Sahabat yang baik, jumpa kembali kita pada pembacaan Cari Angin, rubrik khas ringan menyoroti masalah sosial, politik, dan budaya yang diterbitkan koran Tempo setiap edisi minggu. Kali ini adalah terbitan 22 Agustus 2021 dengan judul Mural. Saya bacakan dengan memberi penjelasan yang secukupnya agar edisi video ini bisa melengkapi edisi tulisannya. Dengan begitu ada nilai tambah dengan mengikuti pembacaan ini. Oke, saya mulai. Mural. Mural adalah karya seni di atas media dinding. Dan mural tiba-tiba dikaitkan dengan masalah politik. Bahkan dijadikan salah satu ukuran pertanda mundurnya demokrasi di negeri ini. Mural dinilai syarat dengan kritik. Tapi seni lukis mana yang bebas dari kritik? Yang lebih aneh adalah tidak ada kesepakatan apakah mural yang bernuansa kritik itu harus diberangus atau tidak. Polisi di daerah bertindak cepat menghapus mural itu, bahkan mencari siapa yang membuat mural itu. Sementara polisi di markas besarnya di Jakarta justru meminta agar polisi tidak reaktif menyikapi mural. Jadi ada semacam keanehan. Kenapa kebijakan dari pusat ini berbeda pelaksanaannya di lapangan? Di Batu Ceper, Tangerang, Provinsi Banten, ada mural bergambar mirip wajah Presiden Joko Widodo. Cuma matanya ditutup dengan tulisan 404 not found. Gambar serupa juga dicetak di baju kaos oleh seorang pemuda di Tuban, Jawa Timur. Dan apa yang terjadi? Mural di Batu Ceper segera dihapus oleh polisi. Dan sang pemuda di Tuban, Jawa Timur diperiksa polisi. Namun konon segera dilepaskan kembali dan kasusnya tidak sampai ke ranah hukum. Pertanyaan besarnya adalah, seberapa banyak orang yang tahu apa arti 404 not found itu? Jangan-jangan pemuda di Tuban itu juga tak tahu dari mana asal kata itu. Yang penting tulisan itu ngetop dan langsung dicetak di baju kaos. Polisi pun diragukan paham apa makna dari kata-kata itu. Kalau begitu, di mana unsur penghinaannya kepada orang yang berwajah mirip Jokowi? Begitu pula mural yang lain. Ada mural yang bertuliskan, wabah sesungguhnya adalah kelaparan. Ada lagi mural yang membentang di tembok pinggir jalan tanpa gambar, hanya tulisan saja. Bunyinya, Tuhan, aku lapar. Ini kan cuma kalimat pernyataan kepada Tuhan. Seperti halnya doa-doa yang banyak, ada doa-doa pendek seperti Tuhan lindungi kami. Terlalu jauh kalau mural itu dikaitkan dengan kritik. Lagi pula, kenapa ada orang yang tersinggung kalau membaca Tuhan aku lapar? Pernyataan lapar ini hanya ditujukan kepada Tuhan. Mungkin Tuhan malah tersenyum-senyum.
Mural itu karya seni yang sedap dipandang. Tentu tergantung selera orang sebagaimana karya seni lainnya. Karya yang serius di dinding-dinding atau tembok yang menghadap ke jalan yang menjadi perhatian umum. Ada kampung yang begitu asri karena gangnya dipenuhi oleh mural. Berbeda dengan grafiti, coretan-coretan ngaur yang mengotori tembok. Bahkan coretan-coretan di dalam grafiti saling bertumpuk. Mural itu adalah gambar yang indah dengan menyampaikan pesan yang juga khusus. Yang menikmatinya pun umumnya punya wawasan lebih dibanding pembaca grafiti. Orang yang wawasannya sempit, katakanlah supir angkot atau pemulung jalanan, mungkin tidak paham kenapa wajah mirip Jokowi itu ditutupi tulisan 404. Dari mana angka 404 itu? Jangan-jangan mereka mengira angka 404 itu semacam kode judi togel. Mereka tidak tahu kalau 404 itu berasal dari dunia teknologi yang canggih berkaitan dengan pencarian di dunia maya yang berakhir dengan error. Saya jelaskan sedikit, dan ini tidak ada di dalam tulisan cari angin. Angka 404 itu berasal dari ruangan di sebuah gedung yang dipergunakan untuk riset nuklir di Swiss, jauh sekali di benua Eropa. Di ruangan ini para petugas ditugasi untuk mencari berkas-berkas di internet. Ya, sekarang mungkin semacam berselancar mencari informasi lewat Google dan lain-lainnya. Bila para staf di sana tidak menemukan berkas yang dicari, mereka akan berkirim pesan dengan menyampaikan keterangan bertuliskan room for 04, file not found. Maksudnya, pesan dari kamar 404, file tidak ditemukan. Kemudian kata tidak ditemukan ini diganti dengan error, sebagaimana kebiasaan di dunia maya. Nah, dari sinilah kemudian berkembang istilah apapun yang error atau tidak diketemukan datanya disebut dengan kode 404. Dunia pun latah memakai kode ini. Tak cuma untuk urusan riset mencari data tentang nuklir, tapi apapun asal error, ya disebut 404. Oke, sekarang kita bahas bagaimana kalau mural itu dikaitkan dengan kritik yang tidak beradab. Sebagaimana disebutkan seorang pejabat tinggi. Ini yang lebih membingungkan lagi. Apa kriteria kritik itu sendiri dan bagaimana kritik yang tidak beradab itu? Presiden Jokowi berulang kali menyebutkan bukan orang yang anti kritik. Bahkan hal ini diulang lagi dalam pidato kenegaraan di depan sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat pada ulang tahun proklamasi kemerdekaan yang lalu. Dalam contoh kasus mural yang viral di mana-mana karena dikaitkan dengan kritik, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Kabareskrim Komjen Agus Adrianto sudah menegaskan Presiden Jokowi tidak ingin polisi bersikap reaktif dalam merespon kritik yang berupa mural. Dan arahan itu sudah diumumkan ke publik. Tetapi kenapa
Kenapa sikap reaktif yang terjadi di lapangan itu dibiarkan saja? Ini yang sebenarnya menjadi tanda tanya. Karena tidak konsisten. Dan jika itu ditarik ke atas lagi, ketidakkonsistenan ini sepertinya diteladani dari kebijakan presiden sendiri. Satu contoh saja yang tetap menjadi carut-marut dan tidak selesai-selesai. Tes wawasan kebangsaan yang terjadi di lingkungan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang menelan korban pegawai dan penyidik terbaik. Presiden Jokowi meminta tes itu bukan dijadikan penyebab gugurnya status kepegawaian di KPK. Tapi pimpinan KPK membangkang. Bahkan rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM sama sekali tidak dihiraukan oleh pimpinan KPK. Nah, kenapa Jokowi diam saja dan tidak bertindak? Ini jelas pembangkangan. Dan pembangkangan yang dibiarkan seperti ini tentu bisa menular ke instansi lain. Maka tak heran jika Kapolri memerintahkan bawahannya untuk tidak reaktif terhadap keberadaan mural yang dianggap penuh kritik. Sama sekali dicuekin polisi di daerah. Karena itulah kasus pemberangusan mural disebut-sebut sebagai salah satu cermin bagaimana mundurnya demokrasi kita. Pada saat suara rakyat tak bisa disalurkan oleh wakilnya di parlemen, suara rakyat di dinding-dinding bangunan tepi jalan pun juga harus ditutup. Error not found tidak ditemukan lagi. Memprihatinkan. Demikian sahabat yang baik, cari angin kali ini. Sampai jumpa minggu depan. Salam